tidak menikah, bagaimana agamanya? Kalau sekarang menikah, bagaimana agamanya? Oh, ini kalau nggak menikah bahaya. Untuk agamanya berbahaya. Seperti yang ada sekarang di mana-mana begitu bahayanya. Karena sekarang ini zamanul fitan. Nanti kita akan lihat di depan saya ada bahwa memikirkan wanita itu berbahaya untuk hati. Jadi sebelum ada pikiran macam-macam, suruh menikah. Sekarang ini zamannya fitnah, zamannya syahwat. Karena kita melihat di mana-mana. Mungkin berbeda saat sampai tumbuh, tidak ada pandangan kepada wanita, tidak ada contoh-contoh mesra-mesra di mana-mana. Sekarang di video, di rekaman, di TV-TV yang kita lihat, ada yang menggerakkan syahwat bermacam-macam. Kadang-kadang anak SD aja sudah paham tentang laki-laki dan perempuan. Nah, dari sini, kalau kita lihat kebanyakan mungkin zaman kita sekarang, orangnya takut agama saya ini bahaya kalau saya nggak menikah. Berarti paling afdal buat dia menikah. Jangan ditunda, udah cepet-cepet menikah. Kalau dia lihat, oh saya ini kalau menikah malah rusak agama saya. Dia ini orangnya bagus, paham, dan nikmat-nikmatnya ibadah. Dan segala nikmat-nikmatnya ibadah. Asik etika, mengaji, membaca kitab atau mengarang kitab misalnya. Ini kalau nikah bisa terganggu ibadahnya, bisa terganggu agamanya. Apa yang paling bagus buat dia, buat orang ini aja ya. Ini hukum bukan umum untuk orang tersebut. Sementara ini paling afdal buat dia jangan nikah dulu. Kenapa? Takut agamanya terganggu. Makanya ada beberapa ulama yang belum nikah. Bukan nggak mau mengerjakan sunnahnya Rasul. Beliau memandang saat ini saya masih belum. Ada niatan nanti mengerjakan nikah sunnahnya Rasul, cuma sekarang masih belum. Tapi sampai meninggal dunia belum. Karena beliau sibuk sesuatu yang lebih penting. Contohnya Imam Nawawi. Ya Yahya bin Syaraf Nawawi itu nggak menikah. Kenapa? Sibuk mengarang kitab dakwah yang hukumnya wajib buat beliau. Menikah kan sunnah. Berdakwah untuk orang seperti beliau saat itu wajib. Kalau nggak ada beliau, nggak ada kitab-kitab karangan beliau, berbahaya mungkin kita. Nah, beliau sibuk yang lebih utama, karang kitab yang lebih wajib. Seandainya misal datang satu masa nggak bisa apa-apa, harus nikah, mungkin beliau nikah. Tapi belum datang masa itu sampai beliau meninggal 40-an, meninggal. Belum sampai masa dia harus menikah, jadi sampai meninggal nggak menikah. Nah ini contoh agamanya beliau lebih aman tidak nikah. Begitu juga yang paling soleh buat hatinya dan paling aslah, paling ajma, paling memfokuskan pikirannya. Ada orang kalau menikah hatinya tenang, pikirannya bisa tenang. Kebanyakan normalnya begitu. Kalau belum nikah syahwat tidak ada tempat syahwat yang diizinkan. Sehingga syahwat itu kalau dikekang saja, tidak diberikan jalannya yang halal, hati manusia itu goncang. Makanya dia syariatkan menikah. Kenapa? Untuk mengarahkan syahwat dengan benar. Makanya sampai ada riwayat dari para ulama yang Ghazali yang meriwayatkan sholatnya orang yang menikah lebih afdal daripada sholatnya orang yang belum menikah. Apa bedanya? Bedanya saat dia sudah menikah hatinya lebih terang, pikirannya lebih fokus. Menurut pada sebagian orang, dia setelah menikah lebih tenang, hatinya, pikirannya lebih fokus. Nah, sholatnya jadi lebih afdal. Saat belum nikah, pikirannya kacau. Syahwatnya nggak terbendung, tidak ada arahan, tidak ada jalan halal untuk syahwatnya. Kan nggak tenang lagi. Manusia seperti itu. Kita manusiawi, tobiah manusiawi kan ada syahwat. Syahwat kalau dijalankan di jalan yang halal, tetap kita. Tapi kalau ditahan saja syahwatnya, syahwat yang halal ya, syahwat manusiawi kita tidak dialirkan ke jalan yang ada, kita sedangkan syahwat saat itu nggak tenang hatinya. Akhirnya kacau, ibadahnya nggak nyaman, nggak khusyuk. Nah, makanya dilihat jenisnya kita yang bagaimana. Kalau ada yang kebalikannya, tapi saya kalau nikah tenang, berarti bagus nikah. Kalau ada kebalikannya, belum nikah malah tenang. Ada orang yang kayak gini, tidak bisa dikasih
tanggung jawab, dia nggak ada keinginan sama perempuan masih. Malah dikasih kalau disuruh nikah, kacau nanti kepikiran ini dan itu. Kalau dikasih menikah malah kacau. Ada, walaupun jarang ya, lebih banyak yang saatnya yang diperlukan, yang lebih perlu menikah daripada yang tidak. Seandainya ada, pokoknya kalau nikah malah tambah tenang, pikiran kacau, hati nggak tenang. Mungkin ada beberapa orang tipikal begini, ya sudah jangan nikah dulu, jangan nikah dulu. Kenapa? Akhirnya ada biar nggak enak nanti. Disesuaikan orangnya. Ini hal begini ini memang khilafiyah secara fikih ya. Menikah atau tidak itu khilaf di fikih. Afdal mana? Wah panjang lebar. Ini omongan yang ada, omongan tengah, jalur tengah. Kalau hukum menikah secara global, afdal mana menikah atau tidak? Jawabannya afdal menikah itu secara global. Karena menikah itu hukumnya sunnah. Afdal menikah. Cuman ini jawaban secara individu orang. Bagi setiap orang, untuk saya bagus mana menikah atau tidak dilihat. Untuk biar bagaimana menikah atau tidak dilihat. Dan ini bisa berubah. Beb, ulun lebih bagus menikah atau tidak? Sekarang tidak. Mungkin minggu depan lebih bagus menikah. Bisa berubah begitu. Kan tidak berarti ulun kata ulun bagus jangan menikah. Kapan guru bilang 10 tahun yang lalu? Umur 20 tahun dia bilang belum bagus menikah, sekarang udah 30 tahun. Keadaan dia sudah bisa berubah. Nah, itu berbeda. Cuma kalau yang sudah menikah nggak ada yang alasan. Wah, ulun tuh kata guru ulun bagus menikah, terus belum menikah. Sekarang kayak apa nih? Sudah menikah ternyata tahu kena jebakan ulun. Ternyata nggak nyaman menikah itu. Nah, kalau udah nikah nggak ada alasan. Wah, bagus kada menikah, ulun cerai aja nih. Ya, tanggung jawab jalanin. Saat sudah menikah itulah, kalau sudah menikah, sudah melakukan akad, nggak ada alasan mundur. Ulun lebih tenang karena menikah. Saat itu setan mempermainkan kita. Tapi ulun habis nikah nggak tenang hati. Soalnya khusyuk lagi. Kenapa mikirin nafkah? Itu permainannya setan. Sebelum menikah dipikirkan terlebih dahulu, ditelaah terlebih dahulu. Kalau sudah menikah nggak boleh. Yang boleh sembarangan ini bukan main. Jadi ini dilakukan sebelumnya ya. Jangan nanti kita dipermainkan sama setan. Wah, ulun ini ternyata bagus kada menikah juga. Sudah nikah belum? Sudah sih. Ya nggak boleh dibatalkan. Ini bukan main-main. Ini dilihat per individu orangnya. Cuma tetap ya, kalau ditanya hukumnya nikah apa? Hukumnya nikah dasarnya sunnah. Bisa jadi wajib, bahkan bisa jadi haram kata ulama. Haram kapan? Kalau orang menikah dengan rencana mau melanggar syariat. Ulun mau nikah tapi ulun kadang mau ngasih nafkah istri. Ulun mau nikah tapi mau menzalimi istri. Niat begitu buat dianya jadi haram. Nah ini pertanyaan ini. Ada orang tanya, ayo saya mau nikah kayak apa? Bagus tidak? Oh bagus, sudah. Ulun mau nikah yang kedua, hukumnya gimana? Disering kan? Hati-hati. Ini bukan hukum main-main ini ya. Kita mau nambah bisa, hukumnya sunnah kan? Jangan ambil dasar sunnah nikah. Memang hukum dasarnya menikah itu sunnah. Tapi kalau mau menambah, dilihat dia mau nambah, mau jalankan perintah syariat enggak. Kadang ada mau nikah lagi, tapi dari sebelum nikah sudah berencana melanggar. Melanggar apa? Ngomong sama istrinya, belum nikah lagi sama pian, tapi belum nikah bisa ketemu pian terus-terusan. Jatah ismahnya dibagi. Tapi mungkin sebulan sekali mendatangi, 2 bulan sekali mendatangi. Nah ini kan mau melanggar aturan syariat dari awal. Ada bagiannya, kalau di fikih itu diatur masalah bab ismah. Jadi dalam 1 minggu seandainya dia mau nikah 2, itu nggak boleh ini dikosongkan, harus dibagi 4 hari, 5 hari. Nggak boleh di sini sebulan, di sini sehari, di sini sebulan, di sini sehari. Ditengok kalau ada hajat aja, nggak ada hajat nggak ditengok. Seperti yang terjadi kadang-kadang begitu. Walaupun perempuannya itu perlakuan kita kayak gitu tuh nggak boleh. Memang kalau perempuannya itu aja dosa nggak? Ya nggak dosa, dimaafkan. Cuma perlakuan kita salah, dimaafkan sama perempuan tadi. Jadi itu nggak tepat. Kalau memang mau melakukan katanya ikut sunnah,
Ya aku kan seperti yang dikerjakan sama Rasulullah SAW. Rasulullah itu membagi kismah. Kismah itu bagian jatah dari setiap istri, rata, tidak main-main. Mungkin ada sebagian istrinya Rasulullah yang mengalah, jatahnya dia dikasihkan kepada Siti Aisyah karena beliau sudah agak tua. Nah itu lain lagi, beliau mengalah, tapi Rasulullah tetap memberikan jatahnya. Nah, begitu. Ini memang bab nikah lebih bagus. Kita nggak panjang di sini ya. Memang di nikah sama yang ada. Jangan main-main, jangan mengatasnamakan syariat. Kadang-kadang belum waktunya nikah, minta nikah, terus tidak menjalankan kewajiban. Hati-hati. Ada yang sudah menikah karena lari dari kewajiban, mundur. Pikir nikah capek. Ini biasanya orang yang banyak berkawan sama bapak-bapak, sama orang yang pusing-pusing suaminya istri, punya anak. Dia melihat, aduh nikah ini enak banget. Ternyata ya pusing. Ramenya pas akad aja. Bener-bener kisahnya kayak gitu, pada mau nikah aja. Jangan datang ke Ustaz, pelajari dengan detail. Mau menikah, mau menambah bisa datang, jangan sembarangan. Datang sama Ustaz yang memberikan hukum fikih seadanya, bukan hukum fikih sesuai dengan keinginan kita. Kasih yang berat. Agar apa? Kita tidak melakukan kesalahan dalam hal ini. Nah, sunnah itu dapat pahala kalau kita kerjakan sesuai dengan apa yang diperintahkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang menikah, datang kepada Ustaz belajar hukumnya nikah. Kalau yang sudah menikah, datang kepada Ustaz belajar apa tanggung jawabnya suami, apa tanggung jawabnya istri. Ini kita perlu belajar ya. Kita perlu belajar. Jangan menikah terus adu nasib. Kita ini kadang-kadang nggak berani urusan dunia. Ya. Biasanya mundur nikah kenapa? Belum ada mahar, belum ada modal. Ini kan biasanya penyebab kita nikah diundur. Kenapa? Belum ada duit, belum punya pekerjaan. Banyak orang yang mundur nikah karena materi. Loh, nggak ada masalah, aman aja nikah. Bukan haram dia menunda nikah karena kerjaan. Nggak ada masalah. Memang kita disuruh tawakal dan sebagainya, itu lain bab. Ini seandainya, ini gambaran aja. Banyak di antara kita dan pemikiran memang manusia begitu. Kenapa kadang nikah sekarang belum siap lagi? Ditanya, siap apa? Siap duit. Coba pemahaman ini ditukar sedikit dengan agama. Kenapa belum nikah? Belum siap. Siap apa? Jangan duit dulu. Agamanya siap nggak? Siap nggak bertanggung jawab sebagai seorang suami? Siap nggak bertanggung jawab sebagai istri ibu rumah tangga? Kadang-kadang kita mikir duit. Duit udah mampu, agamanya nggak dipikir. Padahal dalam rumah tangga itu modal utama kita itu bukan harta. Harta penunjang, termasuk penunjang. Cuman yang bikin keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah nomor satu apa? Pemahaman tentang hukum nikah. Kewajiban suami apa aja nanti akan dibahas di depan. Ada tugasnya orang tua dan pendidik akan dibahas. Akan dibahas itu. Kalau kita nggak tahu kewajiban kita, yang penting punya duit selesai. Akhirnya banyak kita melakukan dosa dalam pernikahan kita. Haknya istri tidak kita penuhi. Istri yang menjalankan tugasnya, haknya suami tidak dipenuhi. Punya anak, nggak bisa mendidik anak. Dan kebanyakan sekarang keluarga gagal karena itu. Bisa dia ngasih makan anak, tapi mendidik anak agamis tidak bisa. Lebih susah akhirnya mendidik anak daripada ngasih makan menafkahi. Lebih susah mendidik. Kalau kita udah punya harta, ngasih nafkah gampang aja. Yang susah itu membuat anak kita bisa menyembah Allah dengan benar. Ini benar. Nah ini lebih penting untuk kita pelajari. Bagaimana kewajiban kita sebagai suami, tugas kita di rumah, tugas kita sebagai orang tua. Pokoknya bagaimana kewajiban kita setelah menikah. Ini lebih diutamakan. Ini loh kesiapan menikah. Tolak ukur utamanya dari sini, dari mengerti bab pernikahan. Wajib loh kita belajar. Di fikih itu yang wajib kita harus tahu syaratnya suami apa, syaratnya wali apa, pernikahan itu dasar fikihnya. Kemudian tugas-tugas tanggung jawabnya apa. Ini kesiapan nomor satu. Baru setelah ini persiapan mungkin nafkah. Dan kalau nikah di sana masih nafkah tiap hari, itu selanjutnya. Kalau hukum fikihnya dia nggak tahu, kewajiban sebagai kepala rumah tangga dia nggak tahu,
walaupun punya duit, dia akan semena-mena di situ, dia akan sembarangan. Berapa banyak orang menikah cuma melihat materi, kacau pernikahannya. Makanya Rasulullah masih isyarat, dan sudah kita dengarkan hadis ini. Tunkahul mar'ah bi arba'in. Wanita itu dinikahi karena 4 hal. Ini sama, kebalikannya gitu juga laki-laki. Dinikahi, ingin kita nikahi karena 4. Pertama, 5 lihat karena hartanya. Yang pertama kita lihat mampu enggak. Biar cari perempuan begitu, perempuan cari laki-laki juga sama. Keinginan penuh yang pertama kita menikah, duit. Kemudian yang kedua, wajah. Kan dilihat wajah. Kan nikah pernah nampak, kadang pakai melihat kan? Pengen tahu dulu kan, cakep tidak, cantik tidak, ganteng tidak, kan gitu. Kemudian kita menikahi oleh hisbiha, dari kerabatnya, apa namanya, keluarganya. Ini keluarga baik-baik ya, keturunannya siapa? Kita lihat dari golongannya. Tapi Rasulullah bilang, memang harta berpengaruh, wajah berpengaruh, keluarga berpengaruh. Tapi Rasulullah bilang, "Fadfar bidatillah taribat yadaka." Beruntunglah kamu, kejarlah sukseslah mendapat orang yang beragama, yang agamanya bagus. Taribat yadaka, tanganmu akan terlepas dari debu. Maksudnya itu biar tangannya bersih. Kalimat tangan bersih itu biasa bahwa biar selamat. Dari 4 hal ini, kaya, harta, keluarga tadi, golongan, sama agama. Kalau dia dapat 1, agama aja sudah selamat. Tapi kalau dapat wajah aja belum tentu, dapat harta aja belum tentu. Oh ini keluarga orang hebat, belum tentu. Banyak orang sibuk nikah, cari keluarga yang terkenal, atau bahkan mungkin oh ini keluarganya ulama, ini keturunannya Habib Fulan. Kalau cuma keturunannya aja, keluarganya aja, dianya nggak punya agama, percuma. Yang kita nikah itu orangnya bukan nasabnya. Kita menikah bukan sama nasab. Memang biasanya keturunannya orang-orang soleh, soleha. Tapi belum tentu. Kita lihat dulu, kita cari dulu, fokus sama agamanya. Nah syukur-syukur dapat tempatnya, ini paling nyaman. Harta ada, wajah bagus, keluarga baik, agama nomor 1. Nah ini ada 4-4-nya, nyamanlah hidup kita. Nah ini isyarat dari Rasulullah. Kita mau menikah, fokusnya bukan cuma cari perempuan yang agamanya bagus. Begitu juga perempuan bukan cuma cari laki-laki yang agamanya bagus, tapi kita disuruh memperbaiki diri. Gak mungkin kita agamanya jelek terus datang cari orang yang agamanya bagus, ditolak kita. Ustaz, dia mau melamar anak pian. Siapa pian? Ulun maling Ustaz. Diterima nggak sama Ustaznya? Ya mau Ustaz ya, enak aja. Anak ulun bagus-bagus, mau dinikahin sama orang ya. Kalau pian datang Ustaz, ulun mau melamar anak pian. Siapa pian? Ulun Ustaz juga. Oh diterima sama dia kan gitu. Yang agamanya bagus juga diterima. Nah ini artinya kita disuruh cari yang agamanya bagus, kitanya bagus agama kita. Oke. Ini mungkin ringkasan. Kalau ingin menjelas mau detail bab nikah, pelajari kitab. Kalau secara fikihnya ada kitab Mishkah tentang bab nikah, atau kitab Al-Miftah di bab nikah, itu banyak dipelajari di Hadramaut secara fikih. Cuman kalau mau lengkap secara keluarga, secara ketenangan hati, tanggung jawab, akan sabar, gambaran-gambaran pernikahan orang-orang zaman dahulu, ulama dan sebagainya, yang paling enak baca kitab Ihya Ulumuddin. Ada itu di awal juz 2 dari kitab Ihya Ulumuddin. Juz 2 itu babnya pertama bab adab muto'am, bab adab makan, terus bab menikah atau kebalikannya. Pokoknya di awal itu bab pernikahan di awal-awal juz 2, atau kitab yang banyak dibaca. Kalau yang mungkin pakai bahasa Arab, Sayyidus Salikin. Kalau nggak salah di sini ada Sayyidus Salikin dibaca ya. Belum Sayyidus Salikin. Apa sudah pernah hatam belum mungkin? Ya ada Sayyidus Salikin dulu ya. Sayyidus Salikin itu kitabnya pakai terjemahan bahasa Melayu karena Syekh Somad Al-Palembang. Itu di juz 2 dijelaskan ada menikah, ada apa yang panjang dan akhlak-akhlaknya, kejadiannya, didikan yang harus sabar, baca, belajar.
Jangan kalau baca sendiri bagus saja, tapi kalau ada yang nggak paham tanya, karena kalau baca sendiri kadang-kadang bisa salah. Wa yukrahu karahatan syadidatan. Teruskan. Jadi tadi dijelaskan oleh Imam Haddad, bagusnya menikah atau tidak tergantung kita sudah. Agama kita ini kalau menikah bagus kan? Menikah bagus ya memang betul menikah. Agama kita kalau menikah baik kan? Oh kalau nggak bagus, agama tambah rusak menikah, ya jangan menikah untuk pribadi kita. Nah ini di sini ini gambaran sekarang orang yang kalau nggak nikah kurang baik agamanya. Wa yukrahu karahatan syadidatan liman la zaujata lahu. Dimakruhkan dengan makruh syadid, sangat makruh bagi orang yang nggak punya istri, yang belum menikah atau sedang tidak ada istri, an yatafakkara fi sya'nil nisa, berpikir tentang urusan perempuan. Mikir apa ini tentang urusan perempuan? At-tafkir, pikiran alladhi yahdilun nafsa alal bayi ilaihina, pikiran yang menggerakkan nafsu kita untuk condong kepada perempuan tersebut. Jadi kita dilarang, dimakruhkan dengan sangat pikirkan perempuan. Pikiran apa? Pikiran yang bikin kita condong kepada mereka, yang bikin kita nafsu kita condong kepada mereka. Kenapa? Biar nggak ada istri, bahaya. Kalau kita mikirkan kemudian syahwat kita keluar, bahaya saat itu. Haram aja yang menunggu, kecuali iman yang kuat kita miliki. Jadi kalau yang belum ada pasangan, atau mungkin laki-laki yang sedang pergi, kadang-kadang ada kita kerja luar kota, nggak ada istri, jangan memikirkan sesuatu yang bikin syahwat kita terbawa. Kenapa bahaya? Haram bisa kita kerjakan nanti. Jadi dimakruhkan mikir yang macam-macam. Kalau pikiran-pikiran bagus aja, contoh pemikiran perempuan, mikirin apa? Memikirkan hukum fikih. Karena ada fikih khusus tentang perempuan. Belajar bab haid, belajar bab istihadah, itu kan bab tentang perempuan. Dan hati nggak tergerak sama sekali untuk syahwat, nggak ada masalah. Yang dilarang itu mikirin sesuatu yang bikin syahwat. Jangan, makruh. Mikirkannya makruh, syahwatnya nanti lain lagi ceritanya. Kalau bisa kalau melakukan syahwat bisa jadi haram. Wa man buliya bidzalika, dan orang yang terkena bala mikirin itu tersebut, kada bisa datang sendiri kita perempuan ini. Normalnya begitu, kadang-kadang laki-laki apalagi sudah waktunya menikah. Saya ini berusaha nggak mikirin, tapi pikiran datang kayak apa? Orang bulia bidzalika, terkena bala dengan pikiran tersebut. Walam yaqdir ala qam'ihi bi wadhaifil ibadah, dan dia nggak mampu mencegah pikiran tersebut dengan amal-amal ibadah. Biasanya nasihat Ustaz, kalau menikah pikiran perempuan terus bangun malam dia mulai Ustaz, ngaji, sholat, ibadah. Ustaz, ada kawasan sholat nggak bisa khusyuk. Yang mulai apalah kita pas sepi pikiran nambah kacau. Ngaji kelihatan wajah beliau. Kayak apa ini? Alaihi bitazawwuj. Yang udah mikirin perempuan nggak bisa tenang, udahlah nikah aja cepet-cepet. Alaihi bitazawwuj, menikah saja. Kenapa? Ya ini contohnya. Buat dirinya lebih bagus menikah. Soalnya kalau nggak nikah kacau pikirannya. Dan kalau pikirannya kacau tadi terbawa kepada syahwat, agamanya berbahaya. Sudah nikah aja. Sudah nikah aja. Kalau ada yang bertanya seperti ini, misal kita mikir diri kita, saya ini bagusnya menikah tidak ya? Coba pikiran pian sekarang apa tentang perempuan? Atau kebalikannya perempuan, pikiran pian tentang laki-laki apa? Tidak ada pikiran sama sekali. Oh ini masih aman. Ada keinginan, ada pikiran, ada. Enggak bisa ditahan pikiran tersebut, tiba-tiba datang dan pikiran ini membawa syahwat, membawa kita condong kepada perempuan, membuat kita berkeinginan. Ini yang kayak gini, suruh ibadah, taat, lakukan amal taat. Kalau masih belum mau nikah, paksa untuk taat. Nanti nikahnya masih setahun lagi, fokus ibadah banyak, biar nggak kepikiran. Kadang-kadang nggak sabar setahun lagi.
Nggak bisa, udah dipaksain ngaji, paksain ini tetap terus. Namanya manusia kan, kalau sudah waktunya nggak bisa ditahan. Udahlah, cepet-cepet nikah, jangan tunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Nggak bisa dipaksain sekarang. Harus nunggu setahun lagi. Kan sering kita kayak gitu ya. Udah waktunya nikah, alasannya macam-macam. Ya kadang alasannya ekonomi, kadang alasannya itu. Dan kadang-kadang memang belum bertemu misal sama jodohnya. Aduh, sudah ada jodoh, tapi jodoh mau menyelesaikan kuliah dulu. Tahun depan baru mau menikah. Sedangkan kita sudah kepengen betul-betul. Kayak apa ini? Sudah janjian sama dia tahun depan. Ngaji, sholat, nggak bisa. Apalagi yang belum kerjakan. Baik namanya statin, nggak mampu menikah. Alaihi bisu, maka hendaknya dia puasa. Fa'innahu yuksirus syahwat. Karena puasa itu mematahkan, melemahkan syahwat. Jadi ibadah kalau cuma puasa, apa kalau cuma sholat, ngaji, tidak terlalu berpengaruh akan syahwat kita pada perempuan. Tapi kalau ibadahnya puasa, pengaruh banget. Benar-benar kita kalau puasa itu terkontrol syahwat kita. Tapi ingat, puasa sungguhan. Kalau puasa sahur 2 piring, bukan 2 piring. Sebelum tidur jam 10 makan juga 3 kali sehari juga, namanya itu bukan puasa, cuma untuk kerja makan aja. Syahwat tidak terkontrol sama saja. Makanya mungkin kalau di akhir zaman kalau kita bahas sekarang, katanya di kitab tuh kalau orang puasa syahwat terkontrol. Ulun puasa normal-normal aja, karena biar puasanya palsu. Loh, secara kisah cuma puasanya itu bukan menekan syahwat, tetap aja perut kita kenyang. Di fikih itu kan diceritakan ya, kalau kita puasa, nanti di tengah hari duhur sudah mulai keluar itu yang namanya khuluf, bau dari perut. Bau apa ini khuluf? Itu bau yang tercipta dari kosongnya perut. Kadang-kadang kita keluar itu sebetulnya, keluarnya asap. Kenapa? Makanan masih antri lagi, belum cepet turun. Jadi sini kepenuhan, betul, nggak turun-turun. Jadi masih penuh. Kan biasanya 8 jam kosong, kita sampai 14 jam nggak kosong-kosong perut ini. Kebanyakan isi. Nah ini kayak gini syahwat nggak kontrol sama saja. Yang mau beneran mengatur syahwat, puasa sungguhan. Bukanya sedikit, sahurnya sedikit. Sahur itu sunnah. Bukan sahur banyak-banyak. Kalau sahur pakai kurma, 3 buah kurma, minum air putih. Kalau biar sahurnya 3 buah, minum air putih, sahurnya begitu, insya Allah puasa sungguhan. Tapi kadang makan sungguhan, jadi maghrib buka puasa, ketemu makan lagi sahur kurma 3 buah, itu baru sahur sungguhan. Jangan nanti kurun sahur 3 buah, tapi jam 2 makan nasi, sahur lagi jam 4, itu bukan sahur namanya, double. Kalau kita puasa sungguhan, betul aman terjaga syahwat. Nah ini seandainya misalnya udah puasa, tetap saja saya hanya nikah, nggak mampu sih. Ada orang mau nikah belum mampu, nggak punya mahar, nggak bisa menafkahi. Ya, misal kayak gitu, atau nggak mampu dari hal apapun, suruh puasa, udah puasa tetap. Karena memang namanya sudah waktunya, misal sudah puasa tetap tidak bisa, harus menikah. Apa yang dilakukan? Sudah nikah aja, sudah menikah. Cari perempuan yang menerima apa adanya dulu. Ngomong sama dia, saya nggak punya apa-apa, lapor, kasih tahu dia. Jangan sampai nanti kita bohongi dia, nikah, aduh, belum dibohongin. Ngomong, saya nggak punya apa-apa. Cari yang mau sama dia, jangan pilih-pilih. Sudah kalau kayak gini, ini sudah darurat kan ceritanya begitu. Sudah pilih-pilih yang agamanya bagus saja, dikasih tahu menikah. Tujuannya apa? Karena udah nggak bisa dicegah lagi dengan puasa. Ini bahaya seperti ini, udah menikah aja. Itu kalau sudah memang benar-benar kepepet. Cuma jarang kayak gini. Normalnya itu kalau puasa syahwat bisa aman terjaga. Nah ini ringkas dari beliau, dari adab pernikahan. Beliau sampaikan ke sini kenapa? Karena kadang-kadang tuh biasanya orang bingung, khususnya santri belajar, dia belum nikah kan ya,
sudah mondok sudah lama, saya bagus nikah atau tidak. Setan itu nanti selalu kepada kita. Kadang kita perlu nikah, setan bilang jangan ibadah dulu, taat dulu, biar lebih bagus dia mulai, lebih bagus ngaji. Nikah tuh gak enak, nikah tuh gak enak, nikah tuh capek. Coba lihat tuh orang-orang yang udah nikah malam kada bisa kemana-mana, kan begitu biasanya nih. Gak boleh terlalu malam pulang, ada istri di rumah, nggak bisa bebas, paling enak jadi bujangan. Kan begitu, sampai ada lagunya itu dulu kita masih kecil sering dengar itu. Nggak ada aturan kalau jadi bujangan, itu tipuannya setan. Tipuannya setan. Kenapa? Mencegah kita mengejar pahala menikah. Nikah itu kadang-kadang benar, betul nggak perlu nikah. Ulun sudah normal aja hidup kayak gini. Tapi dengan menikah ada didikan agama. Dengan menikah itu kita bagus agamanya. Apa nomor satu bagus agama kita? Kita diajari tanggung jawab. Tanggung jawab itu penting loh. Orang tuh kalau nggak punya tanggung jawab, hidupnya semaunya. Tapi setelah menikah ada tanggung jawab, berubah dia. Makanya dulu ada sahabat ngomong begini, kalau saya nggak mau menikah, saya mau menahan hawa nafsu. Gambarannya beliau begitu, belum paham. Ini masih baru-baru, Islam masih baru. Beliau baru ikuti Rasulullah SAW, belum paham hukum. Beliau pahamnya ibadah itu paling baik, taat, sholat, ngaji, puasa dan sebagainya. Dia ngomong saya nggak mau nikah, saya mau taat aja, ibadah aja. Dilaporkan ke Rasulullah SAW omongan beliau tadi, dipanggil sama Rasulullah. Kalian yang bilang ini ada 3 orang, yang satu bilang saya nggak mau tidur, yang satu bilang saya mau puasa terus, satu bilang saya nggak mau nikah. Itu kan? Kamu yang bilang kamu nggak mau makan, mau puasa terus. Kamu yang bilang nggak mau tidur, kamu yang bilang nggak mau menikah. Ketahuilah, saya tidur, saya makan, dan saya menikahi perempuan. Paman raqiban sunnati, yang nggak mau mengikuti sunnahku ini, falaysa minni, bukan dari golonganku. Jadi menikah ini terkadang bukan syahwat. Ini yang sering kita lupakan ini. Menikah itu mengerjakan ibadah. Menikah itu sunnah. Yang penting kita tahu hukumnya, mengerti tanggung jawab. Coba bapak-bapak yang sudah menikah, kan kita kan merasa dulu pas belum nikah hidup semaunya. Udah nikah terkontrol, nggak sembarangan. Udah punya anak, tambah tanggung jawab, punya pemikiran kita. Sebelum menikah belum teratur, walaupun banyak duit nggak teratur hidupnya. Tapi dengan menikah aman. Perempuan nggak menikah di rumah aja misalnya. Kalau gambaran perempuan zaman dulu, kemana-mana dia di rumah aja. Setelah menikah ada suami punya tanggung jawab, ngurusi rumah tangga. Dan dengan menikah dia gampang jalannya menuju surga, karena melalui rumah tangganya itu jalan terbaik buat perempuan menuju surga. Laki-laki perlu jihad, perempuan jihadnya di rumah, masak, cuci piring, itu jihad. Paling nyaman jihad di perempuan, ngurusi rumah tangga, merawat anak, jihad. Jihadnya perempuan di rumah. Dan mempersiapkan urusannya suami ke masjid, kayak malam gini ke masjid. Apalagi alhamdulillah ada beberapa ibu mulai ikut juga, diajak sama suaminya. Dapatnya double. Suami ke masjid Jumatan, perempuan kan nggak Jumatan. Menyiapkan pakaiannya, merapikan pakaiannya, disiapkan pokoknya. Dia berangkat, suaminya ibadah, perempuan yang di rumah dapat pahalanya. Jadi menikah itu menarik pahala besar. Jadi jangan sampai tertipu kata setan. Jangan menikah, jangan juga. Jangan sampai tertipu oleh setan. Nah ini di sini ringkasan yang disampaikan oleh Imam Haddad. Bagus mana menikah atau tidak? Jawabannya adalah tergantung agama kita. Normalnya lebih bagus menikah. Normalnya lebih bagus menikah karena hukum dasar menikah itu sunnah. Mudah-mudahan yang ada di sini yang belum menikah cepat dapat jodoh, yang solehah, kalau perempuan dapat jodoh yang soleh, yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang sudah menikah mudah-mudahan dijadikan keluarganya sakinah, mawaddah, rahmah. Mudah-mudahan keluarga kita dijadikan keluarga yang bahagia di dunia dan akhirat. Kita kumpul di dunia, mudah-mudahan nanti di akhirat kita kumpul juga dengan istri dan anak kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sampaikan bisa bermanfaat.
Mohon maaf jika ada salah kata kurangnya. Dan ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.